cari data langsung lo betray. Pertanyaanku begini papi. Ya, pertanyaanku begini papi. Allah itu maha tahu atau bagaimana? Ya pastilah. Oke. Ya, Allah itu maha tahu. Woi, open cam. Di sini syaratnya open cam. Kalau tidak netizen suruh turunkan, saya turunkan. Serius. Open cam. Pak Sugi Islam Kristen Pak Sugi. Pak Sugi atau siapa? Enggak apa-apa Bang, on cam dah. Di sini enggak ada istilah. Sugi Islam. Saya izin turunkan dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, dengar suara saya. Dengar. Oke. Allah itu maha tahu, betul? Ya pastilah. Ya pasti ya. Kalau Allah maha tahu, ya tentu Allah tahu semua bahasa, betul? Ya iyalah. Oke. Nah, kenapa hanya bahasa Arab hanya di setiap negara? Di setiap negara itu yang dipakai hanya bahasa Arab. Kalau Allah itu maha tahu. Silakan. Baik, pertanyaan yang menarik ini saudara. Ini kita tepuk tangan dulu untuk pertanyaan ini. Tepuk tangan. Iya. Untuk Reza ya. Siap. Jadi bahasa bahasa kitab suci itu bahasa Al-Quran Bang. Bahasa yang sangat mudah sebenarnya dipahami. Contoh seperti ini Bang ya. Jadi Tuhan itu memang maha tahu bagaimana ketika saya kasih analogi langsung deh. Ketika saya ini ke Cina. Saya ke Cina ini Bang. Lalu saya mau sholat di sono, enggak bahasa Arab. Gimana kita mau tahu? Orang saya nggak tahu bahasa Cina. Makanya disinilah kesempurnaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Coba kalau dia nggak bahasa Arab Bang. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa pemersatu umat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kami semua tahu. Oh ini Al-Fatihah. Tahu. Nah kalau kayak kamu tadi, itu tadi kalau dia di Cina baca puce tahu lah. Amin. Masa gue nggak tahu kapan saya harus rukunya, kapan saya harus sujudnya. Ini di dalam beribadah Bangku. Kecuali ceramah, khotbah, ya nggak apa-apa. Coba kalau kamu ke Cina ini, ya, di sana kamu masuk gereja. Resa apa ya? Misalnya, pada mulanya ada firman, mau apa kau? Itu. Makanya Allah itu maha mendesain Bangku. Seluruh dunia ketika mengatakan bahasa Al-Fatihah, semua tahu. Oh ini Al-Fatihah, oh ini apa. Nah kalau bahasa Cina gimana kamu tahu Bang? Belum Jepang. Gimana? Itu. Makanya Allah itu menurunkan firman, menurunkan hukumnya Bangku sesuai bahasa kaumnya. Nabi Musa alaihissalam diturunkan dalam bahasa apa? Tidak mungkin lah Musa dikasih bahasa Arab atau bahasa Manado, nggak paham dia gitu. Nabi Isa alaihissalam diturunkan dalam bahasa ini supaya orang-orang paham gitu Bang. Paham? Nggak usah kemana-mana. Artinya begini, analogi Anda tadi itu sebenarnya tampar pipi Anda. Kenapa? Ya sabar. Kenapa? Karena analogi Anda itu nggak masuk, gitu loh. Tadi kan saya tanya bahwa apakah Allah itu maha tahu? Anda bilang iya. Nah kalau Allah itu maha tahu, kenapa di Indonesia pula dipakai bahasa Arab? Al-Quran pakai bahasa Arab. Di Cina bukan pakai bahasa Cina, tapi pakai bahasa Arab. Oke? Nah, kecuali di Arab Saudi, ya, kecuali di Arab Saudi pakai bahasa Arab, nggak apa-apa, karena itu di Arab Saudi. Oke? Nah, ini di Indonesia seharusnya pakai bahasa Indonesia, gitu loh. Andai ini artinya bahwa jika Allah itu maha tahu,
Nah, Gitu loh. bagaimana kalau di sabar Bang, bagaimana kalau di Sabar, Indonesia sabar. ini, sabar. Sabar. Bagaimana kalau di Indonesia ini ada orang Cina yang sholat Bang, dia nggak paham bahasa Indonesia, gimana? Enggak, salah. Kok salah? Enggak gitu, Bos. Loh. Enggak gitu. Kok nggak Artinya gitu? begini. Enggak. Paham enggak apa yang ku sampaikan? Paham enggak? Paham. Artinya sekali lagi bahwa artinya kalau memang Allah memang Maha tahu dan semua bahasa Dia tahu, kenapa hanya satu bahasa saja yang Dia mengerti? Gitu loh. Kamu ini bagaimana Reza? Ini kan Al-Quran ini. Dengarkan dulu. Al-Quran ini adalah tuntunan hidup bagi manusia. Nah, kalau saya tidak paham nanti bahasa Cina atau bahasa Hong Kong, bagaimana bisa menuntun saya? Makanya Al-Quran datang untuk memersatu. Berarti Allah nggak paham bahasa Itu- Hong Kong. Berarti Allah Bukan. Tuhan Berarti itu Allah maha nggak saya. tahu dong. Saya Iya, ini berarti loh. Allah nggak maha tahu. Saya yang tidak tahu bahasa Iya, Cina. Anda menganalogikan kehidupan Anda, berarti Anda kan menyamakan. Berarti Allah nggak maha tahu kalau begitu. Allah itu kau di dalam hati aja sudah tahu, Reza. Niat aja sudah tahu. Loh, Al-Quran itu kan untuk manusia. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Al-Quran itu adalah tuntunan untuk manusia, bukan cuma untuk Tuhan, bukan. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia supaya manusia ini paham. Nah, kalau saya tidak paham, bagaimana kalau saya ke Cina? Bagaimana kalau orang bahasa Cina di sana? Makanya Al-Quran itu abangku, dia bahasanya bahasa Al-Quran, berbeda dengan terjemahan, lain lagi. Nah, lain lagi abang, berbeda dengan Anda. Ada bahasa Manado, bahasa ini. Makanya nggak bisa satu kalian, kebongkar-bongkar. Gitu loh. Lanjut. Sudah. Oke, begini abangku, abang ganteng. Jangankan hal yang demikian. Bahasa Arab saja, kebanyakan orang Indonesia ini nggak ngerti artinya. Nggak usah lu pusingin orang bang, lu diri sendiri aja. Urusan dia sama Tuhannya. Gimana Anda ini? Oke. Jadi kesimpulan adalah bahwa pertanyaanku tadi simpel, tapi abang kemana-mana. Oke? Anda yang nggak nyampe. Gimana Anda ini? Al-Quran itu supaya kita paham bahasanya. Oh ini salah. Oh ini salah. Al-Quran gini bang, jangan dulu ya. Al-Quran itu ketika orang melafazkan salah saja kita tahu. Oh kau salah. Karena dia pakai bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa lokal. Orang mau nyonyok, kita nggak tahu bahasanya. Mana kita mau bisa koreksi? Kalau bahasa Arab bang, orang Al-Quran salah baca aja orang tahu. Oh kamu salah. Beginilah Allah menjaga firman-Nya bang. Itu. Coba kau baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruh dunia sama itu bang. Jadi ketika kamu salah melafazkan, saya tahu oh kau salah. Begitu Allah menjaga firman-Nya bang. Gampang kok. Iya, betul. Apa yang Anda bilang betul. Oke. Apa yang Anda bilang itu betul, tapi maksud saya adalah bahwa sekali lagi abangku yang ganteng, kalau Allah itu adalah Maha Tahu dan Dia tahu semua bahasa, kenapa pula hanya bahasa Arab itu yang dikumandangkan di negara Loh, Amerika? dia bahasanya Al-Qurannya kok. Bentar. Bahasa kitab sucinya kok. Kenapa kamu paksa? Amerika, Australia, Cina, Jepang. Apabila kalau ada orang Islam di sana tentu pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa-bahasa yang tertentu, negara-negara tertentu. Contoh, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita orang Indonesia ini paham, supaya kita orang Indonesia ini mengerti. Gitu loh. Kan ada terjemahannya. Anda kan yang pegang bukan kitab suci. Iya. Anda kan pegang terjemahan. Gimana sih? Yang kamu pegang itu bukan kitab suci, tapi terjemahan. Gimana sih kamu ini? Kitab suci itu apa sih? Kitab suci itu apa? Apa arti kitab suci? Kitab yang tidak ada campur tangan, campur mulut dari manusia. Itu loh. Salah. Loh, jadi makanya tadi saya tanya, apa itu kitab suci? Anda itu nggak bisa menjawab. Apa itu kitab suci?
Kok Karena kitab Anda suci tadi nanya- bilang bahwa itu. kok nanya ke saya? Anda bilang, oke, karena Anda tadi bilang bahwa Alkitab itu bukan kitab suci. Perkataan Tuhan di situ kitab yang di dalamnya ada perkataan Yang saya Tuhan, tanyakan, bukan yang perkataan saya tanyakan Paulus. adalah- Sorry, kamu ini aneh. Kamu memaksakan kitab saya kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan supaya semua manusia tahu. Nah, masalah terjemahannya ya masing-masing negara lah. Tetapi harus acuannya Masalahnya bahasa banyak orang Al-Quran. nggak Ya, masalahnya itu banyak. urusanmu lah. Masalahnya banyak orang Indonesia nggak ngerti artinya. Urusanmu, semua tahu ketika dibaca Al-Fatihah, semua tahu. Oh, ini surah Al-Fatihah. Oh, ini surah ini An-Nas. Ini surat ini tahu. Karena ada Kalau saya baca- terjemahannya kan. Belum Karena- tentu, Pak. Tapi, Loh, kok belum tentu? Kok belum Tapi, tentu? Ya, belum tentu. tapi Belum tentu. Ya, ada silakan. ada terjemahannya itu kan. Ada. Oh, makanya Al-Quran makanya ada. saya nggak pernah nanya itu kalau saya pribadi. Ada. Makanya belajar, Resa. Jadi kenapa Allah itu menjaga perkataannya? Ah, inilah dikasih di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jadi ketika orang melafazkan salah, kita juga bisa tahu. Oh, salah kamu. Nah, kalau Bible mana kau tahu? Originalnya begini, terus diterjemahannya begini. Berarti kamu dibegoin. Contoh, pada mulanya adalah firman. Itu kalau kita ngambil arti yang sebenarnya, Bang, ya. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Perkataan Allah bersama-sama dengan Allah, dan perkataan Allah adalah Allah. Firman dari perkataan Allah. Allah. Itu kalau abang mau merujuk kepada originalnya, tapi Anda sudah pakai Allah. terjemahannya, Allah. terputar-putar Allah. lagi di situ. Oke, Allah bukan Allah. Tidak ada Allah dalam Alkitab. Allah. Ya, buang kata Allah dalam Al-Quran, Bang. Kenapa kau pakai Allah di dalam Bible? Gampang kok. Bukan Allah, tapi Allah. Mana ada O di situ? Saya kan double L-nya saya kentalin. Kalau Anda kan tidak. Allah. Hilang L-nya satu. Mana sih Anda ini? Buang kata Allah dalam Bible-mu. O-nya di Kenapa situ. kau semprotnya? Saya enggak protes, cuman Anda tadi yang salah sebut dalam Alkitab. Anda bilang Allah. Tidak ada Allah dalam Alkitab. Yang adanya Allah. Iya, silakan. Diam dulu, Reza. Kau nggak ada ilmu. Diam. Di bahasa Arab ada kurasakan terjemahan Alkitab itu. Ada kan? Semua ada. Jadi Bible itu semua bahasa ada, itu terjemahannya. Tetapi kalau original teksnya tidak semua Kristen tahu, bahkan pendeta pun tidak tahu, karena mereka baca terjemahan. Jadi ketika mereka lari ke Zimbabwe, di sana orang ibadah, maka pelangap-pelongo lah kalian, karena tidak tahu original. Gitu, saudaraku. Jadi kalian ini nggak bisa bersatu karena bahasa yang kalian pegang itu bukan original, tetapi terjemahan. Pokoknya Gitu. ada kan? Ada, semua ada. Oke, Sampai oke. bahasa Batak juga ada kok. Mantap. Bahasa Padang ada semua. Itu terjemahan. Selamat malam, Pak Piga. Ya, malam, Pak Hia. Saudaraku. Iya, Pak Iya Besma. open cam dong. Semua open cam, masa Pak Iya di undang-undang open cam Ya, tidak mau? saya dikecilin loh. Tadi jatuh saya tadi ya. Iya open cam dulu lah. Aduh, ini udah malam ini, Bang. Kalau begitu turun, karena sini wajib open cam. Kalau diskusi open cam, kalau tidak open cam, karena sini wajib open cam, Bang. Ini kita semua tergantung netizen di bawah. Kalau netizen minta open cam, Bang. Karena buat apa kita live yang nonton 3 orang, itu pun 2 yang tidur kan? Jadi begini ya teman-temannya, saya luruskan kembali ya. Memang sabar tidak Resa, semua open kita cam Resa. ikut. Tidak semua kita Resa, open ikut, cam dulu, Resa. Netizen Resa, di open cam bawah, dulu. bro. Iya, Kalau open netizen cam dulu, suruh Resa. Anda loncat Sama dari gelang kita, Pak Gembala. gedung, kau loncat gitu. Bang Gembala. Resa open cam, bisa open cam. Resa, on cam Resa. Cincin ada Pak Gembala. Ya, Ya, nanti Reza kirim on. buat saya aja, Pak. Ada apa pendeta? Silakan Resa on cam dulu. Saya luruskan sama kamu dulu, Resa. Silakan luruskan, silakan.
Open cam, bisa open cam tidak? Soalnya Papi Gembala udah menyerah itu dia. Bang, Mau menyerah, kau yang nggak nerima, percuma. Di bawah lah. Nah. Jadi begini teman-teman, kalau masalah biasa bahasa hari-hari itu terserah. Tetapi kalau menyangkut peribadatan, menyangkut agama, itu bahasanya cuma satu. Agar kenapa? Agar di dalam agama itu kita tahu tidak mengenal ras, suku, bangsa, agama, tidak mengenal. Sebagaimana dijelaskan Papi Gembala tadi. Ketika saya baca Al-Fatihah di kota Ternate, Maluku Utara di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Itu sama dengan orang di Golgota di Vatikan sana, kalau mau sholat baca Al-Fatihahnya sama. Coba ketika Pahia sama Bang Besman di Indonesia sini, dibacalah firman Tuhan di gereja. Dicoba Marilah. dulu yang Thailand. Dicoba di Thailand dulu, Bang. Misalnya Coba. di sini kan di Indonesia dibaca. Mari sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Kita buka Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kita paham karena bahasa Indonesia. Bagaimana ketika satu ketika kalian berdua ada di Thailand, masuk lagi gereja Thailand, dipimpin oleh Pak Coba Pendeta Thailand, dipraktekkan. dibaca pakai firman Tuhan pakai bahasa Thailand. Bagaimana kalian bisa Coba. paham? Napoi Coba tali pola dibaca lala dulu laka. Yohanes 1. Coba. Apa yang kalian paham coba? Napoi tai lala pola lalakap. Nai cong malalo pola lalakap. Selangkangan kap. Ah, coba. Kalian bisa paham bagaimana coba? Bagaimana ketika kalian ke Jepang, dibaca juga sama pendeta Jepang. Siska, kasihan, enjina, kaigoshi, lato-lato. Ah, kalian paham apa? Coba. Kalian tidak paham. Bahkan kalian tertawa padahal di situ ada pimpin untuk beribadah. Kalau kami beda. Kalau kami ketika kami di India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, ketika di sana sama. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Oh, menandakan berarti sedang ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Oh, orang Islam lagi ibadah. Karena seluruh ibadah Islam sama. Coba kalau kalian sudah ke Thailand, sudah ke Jepang, kalian lagi pergi ke Korea. Apa di sana pendeta Korea mengatakan? Aniyong Hosea Yebo Soi Sila Hamida Opo Sugiono. Nah, coba. Nggak ada kali Sugiono bahasa Jepang, ada nggak? Ada Sugiono bahasa Jepang. Bagaimana? Tidak usah ke luar negeri. Bagaimana ke Papua? Kalian beribadah di Papua. Sabar, kalian beribadah di Papua. Baca. Ai mukai Yesus pumama ni ai. Kalau menurut Ai saya, mukai Yesus pumpapa ni Ai mukai dua-dua Tuhan ye. Nah, coba. Bagaimana bisa kalian paham? Bang Lodi. Gimana? Ini hanya secara pribadi ya. Iya, iya. Tentang bahasa itu. Seandainya saya ikut ibadah di luar sana, ya otomatis sebelumnya saya ikuti mengajari bahasa itu. Lama Supaya- tidak ibadah kau itu. Nggak ibadah kau. Kau Ya udah, biar belajar aja. bahasa Ambon saja, kau bayangkan coba. Di Ambon dia punya Bibel misalnya begini kan. Ai mukai Yesus pembapa ni ai mukai Yesus pemama ni ai mukai dua-dua Tuhan ai. Nah. Ya, Ini memang pendeta harus lagi belajar, Bang. pimpin ibadah, kalian di luar. Kau belajar. Iya, belajar. Coba Pahia, bagaimana coba Pahia? Pahia bisa tidak? Ketika Pahia di Indonesia datang ke Thailand, masuk ke dalam masuk di gereja Thailand, dipimpin oleh pendeta Thailand. Kalau dia khutbah, naipoi tai lalapula lalalakap, selangkangan kap, lihakap. Coba, ketawa Pak Pendeta Hia, pasti ketawa, karena tidak mengerti. Kalau kita Islam bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, itu kan enak. Tapi Kalian ron intinya, seluruh dunia tetap sama. Gimana Pak ya? intinya Bang, intinya memang kita Kalau sudah berbeda. intinya begini sudah menyerap. Kalau sudah intinya Kenapa harus berbeda, Pak Ya? Kalau kita bisa bersatu, kenapa kita harus berbeda? Tuhan mataharinya satu, buminya satu. Kenapa kita harus berbeda? Marilah kita cari persamaan itu. Karena tujuan kita hanya kepada satu pencipta. Gitu loh maksud saya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi takut bahasa kalau kalian ke India nanti ya, mari kita mendengar firman Tuhan Lukas 1:31. Asirehe katumbar jahe ormo ortodos to pure-pure jendegi karte-karte marnehe marne karte he hanoman nei se hotahe. Coba. Paham? Gimana? Kok bisa jadi hanoman di sini? Ah, coba bagaimana coba? Kalian bingung sendiri. Kalian bingung, Pak. Agama itu, Pak, kalau di Islam, Pak, ketika sudah masuk di masjid, saya orang miskin. Saya datang ke masjid duluan. Saya sholat ketika imam sudah mengangkat takbir. Allahu Akbar. Mau jenderal, mau presiden dari belakang itu, tetap sholat di saf belakang. Tidak bisa menggantikan saya saf di muka. Ini menandakan berarti agama Islam itu tidak mengenal ras, suku, bangsa, agama. Tidak. Coba kalau di gereja, ketika kalian duduk di depan begitu, tiba-tiba datang Bapak Gubernur. Pak iya, aku pindah belakang, Bapak Gubernur sudah masuk sana tuh. Dia punya perpuluhan lebih besar daripada kau. Kau cuma 100.000 kau. Kalian sampai di depan gereja, kalian duduk, langsung Pak Pendeta bilang, belakang. Ibu Gub mau datang ibadah sini, belakang. Coba bagaimana coba? Coba kita berpikir, ini ibadah. Berarti kalau di Islam, agama tidak mengenal ras, suku, bangsa. Agama tidak mengenal. Bahkan orang tua pun tidak mengenal. Karena kenapa? Ketika anak sudah sholat di saf terdepan dan orang tua datang terlambat, tetap orang tua di saf belakang. Walaupun di belakang itu jenderal, di muka ini pengangguran, tapi dia imam di musola atau di masjid. Ketika imam belum ruku, jenderal di belakang tidak bisa perintah, ruku, lama sekali, kaki saya sudah kram ini. Tidak bisa. Itulah agama. Begitu. Paham sampai sini? Paham Pak Iya? Asyhadu. Asyhadu? Iya, Ya sudah, siapa dulu? Selalu Silakan Pak Iya. Iya, iya. Kita Iya. tetap berbeda dalam beriman, Bang. Ya, saya tetap menghargai juga. Saya juga tidak mau seperti saudara saya tadi yang naik ya, yang akan menggali-gali supaya bisa ada cara untuk bisa apa ya, berargumen. Ya, argumennya sendiri lah itu ya kan. Nah, kalau di saya, yang pendapat saya adalah memang kita berbeda, Bang, dalam beriman. Kalau kami dituntun supaya dalam peribadatan itu tidak ditentukan berjemaah gitu ya kan. Sebab dia berkata, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi baik pun itu dalam berjemaah maupun dalam ibadah pribadi, itu Tuhan selalu terima ibadah-ibadah. Baikpun saya beribadah di rumah pagi dan malam, ibadah sejati Kamis cuma itu sih Bang, pagi dan malam, bangun dan tidur gitu Bang, ya ibadah itu beda dengan ibadah berjemaah ya. Kalau kayak hari Minggu itu ya itu wajib itu bergabung bersama-sama orang beriman gitu ya, sama-sama seiman, saudara seiman gitu ya, dan juga memperkuat pengajarannya. Ibaratnya untuk pergi beribadah itu ibarat aki yang udah mulai soak itu hari Minggu itu harus dicas gitu ya. Nah, ibarat aki. Nah, demikian juga bukan cuman itu aja ibadah.
Jadi kami pun ibadah pribadi ada Bang, ibadah pribadi bagi orang yang sudah belajar gitu ya, sudah memahami keagamaannya. Berbeda dengan yang tidak mau belajar ya, dia tidak mau, hanya tahu hanya hari Minggu aja dia tahu kan. Nah bagi kami yang kami patuhi adalah bahwa kami itu harus memuliakan Tuhan itu dalam kehidupan kami pagi dan malam, dan bahkan sepanjang waktu pun kalau kita ada waktu kan. Dan setiap kegiatan-kegiatan itu pun harus disertai dengan takut akan Tuhan juga gitu ya. Dan semuanya itu kita menjalankan ibadah kita itu ya tidak berjalan juga ibadah itu jika perbuatan kita tidak disertai dengan perbuatan yang baik juga ya. Saling mengasihi tanpa batas ya, tidak memandang agama. Contohnya saya ini juga di lingkungan, saya hidup di lingkungan saudara saya Muslim, dan tentu pun saya pun juga dihargai kalau saya juga menghargai mereka kan gitu ya kan, saling menghargai. Nah, meskipun saya kuat dalam iman saya, kalau saya pun memojok-mojokkan orang lain ya tentu saya pun tidak dihargai juga. Kehidupan itu juga demikian juga. Saudara saya Muslim yang ada di kampung saya di Nias itu ya berdampingan dan saling menjaga aja gitu ya. Nah, saling menjalankan agama masing-masing dan saling menjaga ketentraman bertetangga, bersaudara gitu kan. Banyak di Nias itu Bang, di Gunung Sitole itu udah banyak itu masjid-masjid banyak yang Muslim. Nah, namun rukun karena ya imanmu iman. Makna bergereja itu apa, Pak? Maknanya ada nggak makna yang lebih spesifik gitu di dalam bergereja gitu ya? Apa maknanya, Pak? Iya Bang, iya. Apa makna yang mau dia? Iya. Berjemaah itu maknanya Bang bahwa satu, berkumpulnya saudara-saudara mempererat persaudaraan seiman itu untuk saling sapa. Ketika ketemu itu juga kan ketemu semua saudara saling sapa, bersalaman, dan keeratan itu tetap terjaga, tersolir, dan bersama-sama melakukan puji-pujian ibadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-firman Tuhan dan pemaparannya yang membuat keimanan itu lebih diperbaharui ya, lebih diingatkan lagi supaya lebih kuat dalam beriman gitu ya. Itu maknanya. Ya, oke. Mungkin ada yang lain? Kalau di dalam Islam itu Pak ya, artinya berjamaah itu merupakan cerminan ya. Cerminan dari kenyataan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial. Nah, manusia ini kan harus berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya gitu loh Pak. Yang kalau di dalam pemahaman Islam gitu ya. Nah, dan itu tadi supaya kita pintar-pintar dan kayanya orang itu dan bagaimana. Nah, kehidupan sosial yang dimaksud dalam hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Nah, kalau kita lebih kaji lebih dalam lagi bahwa sholat berjamaah bisa diartikan sebuah miniatur hidup bersosial, miniaturnya, karena kita berkumpul dan tidak boleh ada kesenjangan di situ Pak. Makanya di dalam Islam ketika kita sholat ya masuk duluan ya duluan, nggak ada ini nanti bangku depan ini buat untuk ini nggak ada. Jadi ibadah di dalam pemahaman Islam itu berjamaah itu menunjukkan bahwa kita ini di depan Sang Holik, Sang Pencipta itu rata gitu Pak. Tidak ada tidak membanding-bandingkan kamu si kaya, kamu si miskin, kamu pemuka agama, kamu pejabat, kamu buruh, tidak dia. Nah, itu yang kalau di dalam pemahaman ya. Nah, setidaknya ada 3 lah pelajaran utama ya. Sholat berjamaah terkait kehidupan kita bermasyarakat, kebersamaan, solidaritas, kan di situ dikajinya, dan kesetaraan tadi. Itu kalau kita kaji makna sebenarnya Pak, gitu. Ya, mungkin dilanjut
Ada lagi? Ada yang mau ditanya-tanya atau bagaimana, kita lanjut ya? Ya, sama juga itu Pak Papi, bahwa kalau kami pun beribadah itu pun tidak dibatasi Pak, mau pukul. Cuman hanya ada yang sadar sendiri kan, kalau dia lebih mengutamakan dia ambil tengah, ngambil tempat duduk ya. Kalau di gereja itu kan kami kan duduk saja Bang, duduk dan berdiri saja di ibadah, nggak ada sujud-sujud kan. Iya, berarti di situ sudah ada kesenjangan, Pak. Secara tidak langsung sudah dibangun kesenjangan itu di situ. Artinya strata sosial orang sudah dibentuk di situ dengan sendirinya. Makanya ada orang yang merasa sangat ya biasa saja, sangatlah mustahil dia duduk di depan, Pak. Sangatlah mustahil. Sangat. Ya, Karena sudah terbangun ke situ, gitu loh. Nah kalau di masjid nggak ada, siapa dulu masuklah duluan depan. Kalau di gereja nggak bisa, Pak, karena sudah dibentuk seperti itu awalnya, gitu loh. Gitu, Pak. ya. Tapi kalau menurut saya sih Pak, itu karena kesadaran sendiri Bang. Bukan kesadaran, memang dibentuk seperti